Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya Restu Wira Atmaja. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Warisan Keluarga Haji Yasir. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Dengerin. Tiap jam 2 pagi, di ruangan ini sering ada orang yang nangis. Kalau ada yang minta dibukain, lu jangan buka ya, ucap Ali. Cerita kali ini cerita tentang sebuah kisah mengenai rumah warisan milik seseorang konglomerat di masanya. Sebut saja Haji Yasir. Untuk daerah dan lain-lain saya samarkan untuk menjaga privasi. Rumah ini memiliki bangunan yang besar, letaknya di tengah kota, dan menjadi sorotan terhadap orang-orang yang sering melewati rumah ini. Kabarnya, rumah ini dulunya dihuni oleh keluarga dari Haji Yasir. Namun karena pemilik rumah ini terlilit hutang, akhirnya rumah ini diberikan perjanjian oleh bank sampai akhirnya disita. Namun sebelum disita, pihak bank memberikan tangguhan 1 bulan terhadap keluarga untuk membayar hutang-hutang tersebut. Kisah ini bermula di saat salah satu keluarga dari Haji Yasir mengajak teman-temannya untuk menginap di rumah ini selama 1 bulan. Dia adalah Ali. Ali adalah salah satu anggota keluarga Haji Yasir. Dia mengajak teman-teman kuliahnya untuk menginap di rumah tersebut untuk mengisi liburannya. Ali sebelumnya belum tahu secara mendalam mengenai asal-usul tempat ini. Namun ada salah satu ruangan yang besarnya setara dengan 2 kamar besar. Ruangan itu diperuntukkan untuk pertemuan-pertemuan. Karena tempat itu tidak boleh dimasuki, sampai-sampai di depan pintu ruangan tersebut diberikan tulisan, "Jangan masuk, tempat ini berbahaya." Belum pasti apa alasannya, namun beberapa orang meyakini bahwa di ruangan itu sering berlalu lalang seorang wanita bernama Asmara. Dikuatkan lagi dengan fakta yang mengatakan ada seorang pedagang nasi goreng yang mendapati seorang wanita sedang duduk di ruangan itu. Karena berada di lantai 2, ruangan itu bisa dilihat oleh warga sekitar, terkhusus pedagang nasi goreng yang sering stay di depan rumah itu. Suatu ketika pedagang nasi goreng itu terkejut, manakala seorang wanita memesan nasi goreng sambil memain-mainkan kakinya. "Mak, pesan nasi goreng jangan pakai kecap," ucap wanita itu. Awalnya pedagang nasi goreng itu tidak percaya bahwa itu adalah manusia. Namun karena pelanggan lagi sepi, dia pun membuatkan nasi goreng pesanan wanita itu. Setelah usai, dia pun mengantarkan nasi goreng itu. Namun dia bingung harus masuk kemana. Karena bingung, si wanita itu menyuruh pedagang nasi goreng itu untuk meletakkannya di bawah saja. Lalu wanita itu menaburkan uang yang jumlahnya ratusan ribu dari atas. Pedagang nasi goreng itu pun keheranan. Mana bisa dia mengambil nasi goreng pesanannya di bawah. Setelah pedagang itu mengambil uang yang bertaburan di bawah, ia pun meninggalkan tempat itu. Baru dia melangkahkan kaki untuk meninggalkan bangunan itu. Tiba-tiba wanita itu turun layaknya bidadari yang turun dari kayangan. Wanita itu turun sambil memekik tawa yang mengerikan, dan dia adalah Asmara, sosok yang disebut-sebut sebagai penunggu dari rumah warisan. Wanita itu mengambil nasi goreng dan kembali lagi ke atas dengan santai. Ketika pedagang nasi goreng itu mengecek uang yang diberikan wanita itu, ternyata uangnya adalah berupa kertas kosong yang telah digunting mirip seperti uang. Sontak saja cerita ini menjadi buah bibir masyarakat sekitar tentang kebenaran sosok yang bernama Asmara. Awal tahun 2009 silam, Ali bersama teman-temannya mencoba untuk survei ke tempat kediaman kakeknya yang bernama Haji Yasir.
Tempatnya villa di tengah kota. Estimasi jarak menuju perkotaan juga hanya berkisar 10 menit. Tidak ayal, tempat yang megah ini menjadi sorotan bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini rumah kakek gua, kebetulan rumahnya mau disita, tapi dikasih waktu 1 bulan buat nempatin, ucap Ali kepada teman-temannya. Teman-temannya terdiri dari Fatah, Lutfi, dan Dimas. Ketiganya merupakan satu angkatan serta satu jurusan yang sama di bidang komunikasi penyiaran Islam. Li, ini tempat udah lama gak dihuni? Tanya Fatah ketika melihat banyak debu yang menempel di kaca. Enggak sih, terakhir dihuni tahun 2018, jawab Ali. Buset, lama bener ya? Mereka berempat pun menuju ke kamar yang akan dijadikan tempat penginapan. Kamarnya banyak amat. Ini rumah gak berhantu kan? Tanya Lutfi. Wis, lu gak boleh gitu, ucap Dimas yang agak parno. Beres-beres aja dulu, nanti gue jelasin, ucap Ali. Mereka berempat membereskan kamar, ruang tamu, serta kamar mandi. Semua dibereskan layaknya rumah baru yang akan ditempatinya nanti. Dimas dan Lutfi mengelilingi seluruh ruangan rumah hingga sampailah mereka berdua ke satu ruangan yang sudah ditempel kertas 1 tahun lamanya. Jangan dibuka, ruangan ini berbahaya, ucap Dimas ketika membaca tulisan tersebut. Lutfi langsung memegang gagang pintu. Krak. Pintu seperti layaknya tertahan sebuah benda dari dalam ruangan. Kayaknya di depan pintu ini ada benda besar, jelas Lutfi. Lu mau ngapain? Tanya Dimas. Gua penasaran sama ruangan ini, jawab Lutfi. Ya elah, lu gak baca apa? Ini larangan, jelas Dimas. Lutfi pun menempelkan telinganya ke arah pintu. Ia merasa seperti ada suara orang menangis dengan suara yang sangat lirih. Lu dengar suara orang nangis gak? Tanya Lutfi. Ah, masa? Dimas mulai penasaran. Coba deketin kuping lu, ucap Lutfi. Dimas pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Lutfi. Keduanya menempelkan telinga ke pintu secara bersamaan. Suara tangisan lirih pun terdengar jelas. Lah, siapa yang nangis? Tanya Dimas. Kan, kata gue juga apa? Ayo buka pintunya, ucap Lutfi sambil memaksa membuka pintu ruangan itu. Dari arah belakang, Ali langsung menepuk pundak mereka berdua. Kalian ngapain? Tanya Ali. Astagfirullah, lu bikin kaget aja, ucap Dimas yang penakut. Isi ruangan ini apa? Tanya Lutfi. Gak ada, itu gudang, ucap Ali. Ali pun menyuruh mereka berdua untuk meninggalkan tempat tersebut. Kita gak boleh masuk ruangan itu, pinta Ali. Karena apa? Tanya Lutfi. Udahlah, gak usah dibahas, ucap Dimas. Fatah pun datang sambil membawa bingkai foto. Li, ini foto siapa? Tanya Fatah. Fatah pun menunjukkan sesuatu kepada mereka bertiga berupa foto wanita bergaun putih yang sangat cantik. Gila, cantik banget, ucap Dimas. Giliran cewek cakep aja lu nanggepin, ejek Lutfi. Biarinlah, jawab Dimas. Lu nemu di mana? Tanya Ali. Di rak buku, jawab Fatah. Ali pun mengambil foto itu. Sepertinya ia pernah diceritakan tentang wanita yang ada di foto itu. Ini namanya Mbak Asmara. Dia anak dari Haji Yasir, pemilik rumah ini, ucap Ali. Masih hidup? Tanya Fatah. Ali menggeleng-gelengkan kepala. Maksudnya dia udah... Tiba-tiba dari ruangan terlarang itu ada sesuatu yang memukul pintu dengan sangat kencang. Brak! Astagfirullah, apa itu? Tanya Fatah. Woi, gak asik nih, udah yuk pulang aja, ucap Dimas. Lutfi mendekati pintu itu. Ia makin penasaran akan sesuatu yang berada di tempat itu. Lutfi, lu mau apa? Tanya Dimas. Sebentar lu diem aja, pinta Lutfi. Lutfi pun kembali mendekatkan telinganya ke arah daun pintu ruangan itu. Tiba-tiba bunyi pukulan itu kembali terdengar. Brak! Bangsat, kaget gua, teriak Lutfi. Lutfi langsung mundur dan memegangi telinganya. Evi, lu gak apa-apa kan? Tanya Fatah.
Sebenarnya ada apa sih di ruangan ini? Tanya Lutfi pada Ali. Kita ngobrolnya di kamar aja, bentar lagi mau maghrib, gak baik, pinta Ali. Dimas langsung menarik tangan Lutfi. Ayolah tinggalin ruangan ini, pinta Dimas. Mereka pun meninggalkan ruangan itu. Lutfi masih menatap daun pintu serta tulisan larangan itu dengan penuh tanda tanya. Di dalam kamar, Ali menutup seluruh pintu dan jendela. Ia menyalakan lampu dan membakar sebuah pengharum ruangan. Lu mau tanya apa? Tanya Ali. Lutfi pun menatap Dimas dan Fata secara perlahan. Rumah ini dulunya rumah apa? Tanya Lutfi. Rumah biasa pada umumnya. Lutfi kembali menatap Dimas dan Fata. Sepertinya hanya dia yang merasakan sesuatu yang berbeda di rumah ini. Ruangan itu apa isinya? Tanya Lutfi. Itu dulunya ruangan pertemuan seluruh tamu besar. Sudah ditutup semenjak Haji Yasir ini meninggal dunia, jelas Ali. Kok bisa? Tanya Lutfi. Entahlah, sepertinya memang ruangan itu ada rahasianya. Jadi mau gak mau ruangan itu harus ditutup secara paksa, jelas Ali. Terus si Asmara siapa? Tanya Fata. Kan udah gue ceritain sedikit tadi, jelas Ali. Lu gak jelas ceritanya, jelas Fata. Ali menghela nafas sesaat. Ia menatap atap-atap langit sambil mengucapkan kata basmalah dari bibirnya yang sudah agak kering itu. Ini berawal dari era tahun 90-an. Tepat di mana tempat yang kita tempati ini adalah sebagai bangunan termegah dan menjadi sebuah incaran para penjahat, jelas Ali. Fata, Dimas dan juga Lutfi menyimak dengan perlahan. Mereka bertiga seperti mendengar sebuah cerita kelam yang diceritakan tepat di lokasi kejadian. Malam di mana keluarga Haji Yasir sedang tertidur, segerombolan perampok mendatangi rumah ini. Targetnya adalah harta yang dimiliki oleh keluarga Haji Yasir. Mereka, para perampok, menggasak seluruh harta yang dimiliki oleh Haji Yasir. Namun, ada salah satu pembantu yang mencoba untuk kabur dengan tujuan melaporkan kepada warga sekitar. Akan tetapi langkahnya diketahui. Ia pun melarikan diri ke ruangan tertutup itu. Sampai akhirnya para perampok itu mengejar Asmara dan akhirnya Asmara tertangkap lalu diperkosa beramai-ramai. Asmara mengalami penyakit mental dan rasa takut yang berlebihan. Ia akhirnya ditemukan meninggal dunia dengan melukai pergelangan tangannya dengan menggunakan pecahan kaca. Darahnya mengalir deras hingga menyebabkan pendarahan yang begitu hebat. Tidak ada satupun keluarga yang mengetahui hal itu. Sampai akhirnya Haji Yasir sendiri mencium bau busuk yang berasal dari sebuah tempat tersebut. Jasad Asmara sendiri dirahasiakan dan belum ditemukan, jelas Ali. Setelah menceritakan hal itu, bulu kuduk Dimas berdiri secara spontan. Ia kemudian menatap ke arah ruangan yang terlarang itu. Tatapan matanya membayangkan akan sebuah bayangan seorang wanita sedang berdiri menatap balik ke arahnya. Astagfirullah, gak, gua mau balik, teriak Dimas sambil menutup mata. Fata dan Lutfi melihat ke arah yang sama. Lu kenapa mas? Tanya Fata. Dimas membuka matanya lalu perlahan melihat ke arah ruangan itu. Gua mau balik, ucap Dimas. Jangan gitu, kita udah diizinin buat nginep di rumah ini. Masa kita balik lagi? Pinta Fata. Tapi gua takut, ucap Dimas. Ali membuka sebuah lemari yang mana di dalamnya berisi tentang album kenangan keluarga Haji Yasir. Sebenarnya Asmara itu cantik. Ini fotonya, ucap Ali sambil menyerahkan foto itu ke Dimas. Dimas langsung terpesona melihat kecantikan Asmara. Lutfi kemudian bertanya kepada Ali. Apa mungkin Asmara masih gentayangan? Tanya Ali. Mereka bertiga terkejut manakala Lutfi mengatakan hal itu. Maksudnya? Tanya Ali. Seseorang yang meninggal karena depresi lalu bunuh diri, maka jiwanya tidak tenang. Selama jiwanya terperangkap di dalam sebuah bangunan, maka dia masih berada di sekitaran sini, jelas Lutfi. Dimas segera melemparkan foto itu. Ia terbayang-bayang akan perkataan Lutfi mengenai Asmara yang masih bergentayangan. Gua juga mikirnya gitu, jelas Fata. Tapi anehnya, jasad Asmara ini seperti menghilang begitu saja.
Apa jangan-jangan? Tanya Ali. Jasad Asmara disembunyikan? Tanya Dimas. Lebih tepatnya, jasad itu disimpan di suatu tempat yang mengarah kepada tempat di mana ia pertama kali ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jelas Lutfi sambil menganalisa. Ali berpikir keras. Ia kembali mengingat perkataan kakeknya yaitu Haji Yasir akan sebuah ruangan yang memiliki bau busuk. Ruangan itu kemungkinan merupakan tempat disembunyikannya jasad Asmara. Gimana? Mau dikerjain hari ini? Tanya Ali. Nantilah, kita baru sampai. Lagian kita nggak ada akses buat masuk ke ruangan itu. Jelas Lutfi. Maksud kalian apa? Kalian mau cari jasad Asmara? Tanya Dimas. Fata memasang wajah seram ke arah Dimas dengan tujuan menakut-nakuti Dimas yang penakut. Gua mau datengin Asmara ke kamar ini. Jelas Fata. Jangan ngadi-ngadi loh, gua takut. Ucap Dimas sambil menjauhkan tangan Fata yang mulai memegangi pundaknya. Mereka berempat berencana untuk membongkar kasus Asmara yang telah kelam tidak lagi dibicarakan. Sosok yang menjadi sebutan mengerikan bagi warga sekitar. Malam pertama mereka menempati tempat rumah warisan, tampak baik-baik saja. Di hari kedua, mereka masih mencari-cari ruangan yang dimaksud oleh Haji Yasir kepada Ali. Total ruangan di rumah itu ada 10 kamar. 1 ruang pertemuan dan 1 ruang tamu yang cukup besar. Sisanya adalah kamar mandi dan gudang. Cukup besar. Nanti malam ada Pak Sobri. Dia katanya mau nemenin kita buat masuk ke ruangan itu. Tapi kalian benar-benar berani? Tanya Ali. Gua sih santai, tapi gimana Dimasnya aja? Ucap Fata sambil mengejek. Awas lu, awas aja kalau iya didatengin sama itu setan. Lu jangan minta tolong gua, ucap Dimas. Fata dan Ali tertawa kencang mendengar sifat Dimas yang kekanak-kanakan. Namun tidak bagi Lutfi. Ia masih menatap sekeliling rumah. Ornamen bangunan ini agak mirip Belanda, namun ada beberapa sentuhan arsitek Turki. Apa bangunan ini dibangun karena menginginkan umur yang panjang untuk bangunan itu sendiri? Jelas Lutfi. Ali terkejut mendengar penjelasan Lutfi. Dia tahu banyak mengenai dunia arsitektur. Loh, kok tahu? Tanya Ali. Lutfi pun menuju sebuah tembok yang sudah sedikit berlumut. Dia kemudian memperkirakan lama bangunan ini tidak direnovasi dan perbaikan. Sebenarnya ada beberapa poin penting di rumah ini. Yang pasti gue simpulkan dalam beberapa hal, yaitu pertama, bangunan ini dibangun bukan untuk sebuah tempat tinggal saja, melainkan sebagai tempat pertemuan besar pada konglomerat. Yang kedua, tempat ini sangat estetik. Tidak heran orang yang melewati rumah ini menjadi tertarik untuk melihat lebih jauh bahan-bahan yang terpasang di rumah ini. Yang ketiga, jika diperhatikan, umur bangunan ini bukan 20 tahun, namun lebih dari itu. Ini setara dengan setengah abad. 2 ornamen ini merupakan buktinya. Jadi jika ditarik kepada masa lalu Asmara, gua bisa tarik 1 kesimpulan. Jawab Lutfi yang menjelaskan dengan tertata. Ali, Fata, dan Dimas hanya melongo ketika Lutfi menjelaskannya secara detail. Asmara meninggal sudah hampir 30-40 tahun yang lalu. Jika dibenarkan, jasadnya sudah hilang. Namun jika beruntung, ada petunjuk dari itu semua. Jelas Lutfi. Petunjuk? Apa memang petunjuknya? Tanya Ali. Belum tahu, tapi ini akan segera ditemukan, ucap Lutfi. Mereka berempat menatap bersama bangunan itu dengan satu tatapan yang mengarah ke arah ruangan. Li, gue mau tanya, untuk menuju ruangan itu pasti ada pintunya kan? Lu tahu nggak letaknya di mana? Tanya Fata. Ali kemudian mencoba mengingat letak seluruh ruangan yang ada di rumah tersebut. Jika ruangan ini berada di tengah, berarti perkiraan ada 2 jalan. 1 jalan yang berdekatan dengan kamar kita, dan 1 jalan lagi mengarah kepada arah. Potong Ali. Kamar Haji Yasir, ucap Lutfi. Bener, kok lu tahu? Tanya Ali. Pola yang lu ceritain udah gue dapet intinya. Bahkan dari desain terbunuhnya Asmara udah gue pahami. Namun kenapa perampok itu tidak membunuh Haji Yasir terlebih dahulu?
Tanya Lutfi. Dimas juga mengiyakan. Loh, iya benar. Kenapa bunuhnya Asmara? Tanya Dimas. Ali sempat kebingungan menjawab hal itu. Dia sendiri tidak mengetahui sepenuhnya kejadian puluhan tahun silam itu. Kita udah tahu kan, 2 jalan menuju ruangan itu. Kita nggak mungkin lewat dari yang dekat kamar karena ada benda yang menghalangi pintu dari dalam ruangan. Fata menjelaskan kembali ulasannya. Jadi, kemungkinan besar kita bisa masuk ke ruangan itu jika kita bisa masuk ke arah jalan menuju kamar Haji Yasir. Bener kan? Tanya Fata. Iya, tapi emang ruangannya aman? Tanya Lutfi. Lu pada mau ngapain ke sana? Tanya Dimas. Dimas langsung memasang raut wajah ketakutan saat Fata berencana untuk mencari tahu tentang Asmara lebih jauh. Tidak ada yang tahu. Mereka berempat dipenuhi stigma prasangka terhadap kematian Asmara. Rumah yang besar dan megah itu ternyata memiliki rahasia tersendiri terhadap kematian seorang pembantu bernama Asmara. Malam harinya orang yang ditunggu-tunggu datang. Pak Sobri merupakan seorang yang dulunya menjadi tangan kanan Haji Yasir. Ia adalah orang terdekat Haji Yasir. Saat tragedi perampokan tersebut, Pak Sobri sedang tidak berada di rumah karena ia sedang pulang kampung. Oleh karenanya dia tidak ada di rumah. Alhasil, dia tidak tahu secara pasti akan penyebab kematian Asmara. Pak Sobri juga adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Haji Yasir untuk membersihkan ruangan pertemuan yang merupakan tempat terbunuhnya Asmara dalam tragedi tersebut. Selama dia membersihkan dan merawat ruangan itu, Pak Sobri seringkali mendengar suara orang nangis yang suaranya berada di ruangan tersebut. Alih-alih ia merasakan gangguan ini sudah biasa, namun karena tragedi kematian Asmara saat itu baru ia dengar, Pak Sobri memutuskan untuk resign dan kembali ke kampungnya. Dan malam ini, ia datang untuk memenuhi undangan dari Ali yang merupakan cucu dari Haji Yasir itu sendiri. Seorang pria dengan menggunakan jaket hitam serta kacamata klasik zaman 90-an memasuki ruang tamu. Sepertinya orang itu sudah paham lokasi dari ruang tamu di rumah ini. Nah Ali ya? Tanya Pak Sobri. Iya Pak, Bapak gimana kabarnya? Tanya kembali Ali. Alhamdulillah Bapak sehat. Kalian sudah lama ya menginap di rumah ini? Tanya Pak Sobri. Kami baru menginap kok Pak. Oh iya Pak, ini kenalin ada Fata, Lutfi dan Dimas. Kita lagi liburan, jadi Ali ngajakin nginep di rumah Eyang, ucap Ali. Pak Sobri menatap satu persatu mereka dengan senyuman khasnya. Kamu yakin mau ke ruangan itu? Tanya Pak Sobri. Sebenarnya kami gak ada maksud hal untuk mengganggu, namun karena ini juga meresahkan warga sekitar, jadi mau gak mau kita ingin mencari titik terang, ucap Ali. Titik terang apa yang ingin kamu tahu? Tentang keberadaan Asmara? Tanya Pak Sobri. Kok Bapak tahu? Tanya Ali. Tiba-tiba dari Pak Sobri meneteskan air mata secara perlahan. Kacamatanya yang bening menjadi sedikit berembun. Asmara adalah kekasih saya. Saya masih merasakan kehadirannya saat ini juga, ucap Pak Sobri. Ali dan yang lainnya langsung terkejut. Pak Sobri membuka kacamatanya dan membersihkannya dengan kain di bajunya. Maaf Pak sebelumnya, berarti saat kejadian itu Bapak ada di rumah ini? Tanya Lutfi. Pak Sobri menghela nafas sejenak. Ia menatap langit-langit rumah. Asmara itu orang baik. Kami berdua datang dari desa yang sama. Saat itu, Pak Haji meminta orang desa untuk bekerja kepadanya. Akhirnya terpilihlah saya dan juga Asmara. Kami berdua bekerja di Haji Yasir karena ingin menanggung nafkah dari keluarga kita masing-masing, ucapnya. Dia pun melanjutkan lagi. Namun di saat kami mulai suka satu sama lain, Pak Haji tidak menyukai akan hal itu. Dan hari berdarah pun tiba. Potong Pak Sobri sambil mengambil rokok di saku kanan jaketnya. Pak Haji menyiksa Asmara. Dia terus-terusan meminta Asmara untuk tidak mencintai saya. Kebetulan saat itu Pak Haji meminta saya untuk pulang ke desa. Alasannya karena saya harus pulang untuk menengok orang tua, ucap Pak Sobri. Pak Sobri mulai membakar rokok kretek dengan aroma wangi yang khas.
Jadi karena permintaan itu Bapak langsung pulang ke rumah. Tapi bukannya itu alasan yang aneh? Tanya Lutfi. Iya benar, alasannya aneh. Tapi apa yang bisa saya lakukan selain mengikuti arahan dari atasan? Tanya Pak Sobri. Ali hanya menunduk malu. Dia merasa bersalah akan tragedi masa lalu yang sangat kelam itu. Saat dimana saya kembali lagi ke rumah ini, saya belum tahu mengenai keberadaan Asmara saat itu. Namun ruang pertemuan sudah bau anyir darah, ucap Pak Sobri. Pak Sobri menatap Ali dengan senyuman. Dengan menatap Ali, Pak Sobri seperti mengingat kakeknya, Haji Yasir. Kakekmu itu mirip seperti kamu wajahnya nak, tapi kamu beda darinya. Kamu berhati baik, sedangkan dia bukanlah manusia yang saya harapkan, ucap Pak Sobri. Ali menekan tangan Pak Sobri dan melepaskan tangan beliau dari dahinya. Pak Sobri hanya tersenyum. Fata, Dimas dan Lutfi yang melihat fenomena langka dari sifat Ali mulai sedikit kecewa. Tidak mungkin Ali memiliki sifat seburuk itu. Bapak lanjutkan kembali. Oleh karenanya bau anyir, Pak Haji meminta saya untuk membersihkan ruangan itu. Bahkan seluruh ruangan itu diberi pewangi agar bau darahnya hilang. Namun bau anyir darah itu tidak pernah hilang, jelas Pak Sobri. Fenomena ini memang sangat langka. Namun semenjak itu Pak Sobri merasakan ada yang menjanggal dari ruangan tersebut. Karena memang aneh, akhirnya saya mencari tahu sendiri akan ruangan tersebut. Dan ternyata Pak Sobri kembali menangis. Pak, sudah cukup ceritanya. Kami gak mau buat Bapak mengingat masa lalu kembali, ucap Lutfi sambil menenangkan Pak Sobri. Saya menemukan pakaian Asmara yang penuh akan darah, jelas Pak Sobri. Lutfi dan yang lainnya terkejut. Bagaimana mungkin pendarahan yang diceritakan Ali itu bisa membasahi seluruh baju yang dikenakan Asmara? Lalu Pak, tanya Lutfi. Pak Sobri menatap Ali. Pak Haji telah menyuruh seseorang untuk membunuh Asmara. Ia tidak mau melihat pembantunya berpacaran, jelas Pak Sobri. Cukup Pak, jangan bawa-bawa nama Eyang, kesal Ali dengan nada meninggi. Ali pun kesal. Ia kemudian naik ke lantai 2 menuju ke kamar. Li, lu mau kemana? Tanya Dimas. Lu susul dia mas, pinta Fata. Dimas pun menyusul Ali yang mungkin agak kesal. Setiap kali Pak Sobri menatap wajahnya, Lutfi pun kembali menganalisa apa yang barusan diucapkan oleh Pak Sobri juga Ali terkait kematian Asmara. Bapak yakin dari mana jika Asmara dibunuh? Tanya Lutfi. Setelah saya cari informasi mengenai keberadaan Asmara, beberapa keluarga sempat menyembunyikan masalah ini. Mereka menganggap Asmara meninggal karena bunuh diri. Tapi saat 40 hari kematiannya, Asmara meneror seluruh keluarga, sekaligus saya sendiri, jelas Pak Sobri. Meneror? Untuk balas dendam? Tanya Lutfi. Benar, Asmara meneror kita semua karena ingin menuntut kematiannya. Semenjak saat itu, rumah ini ditinggalkan dan diwariskan secara turun-temurun. Dan orang yang memegang rumah ini adalah orang tua Ali sendiri, ucap Pak Sobri. Lutfi mulai sedikit paham. Dia baru sadar bahwa orang tuanya lah yang mendoktrin kepada Ali terhadap kematian Asmara sendiri. Namun orang tua Ali tidak kuat. Rumah warisan ini ditinggalkannya karena sosok Asmara masih bergentayangan, ucap Pak Sobri. Sementara itu Dimas mulai memasuki kamar. Ia melihat Ali sedang menghadap pojokan tembok sambil menggedor-gedor keningnya ke tembok. Sontak saja dari keningnya keluar darah segar secara perlahan. Ali, lu kenapa? Teriak Dimas yang mencoba menghentikan Ali. Namun saat Dimas ingin mendekat, ia kemudian didorong oleh Ali hingga terjatuh. Li, lu kenapa? Tanya Dimas. Ali membalikkan badannya. Ia kemudian menangis dengan kepala yang sudah berdarah-darah. Mas, bantu gua, pinta Ali. Tubuh Ali langsung terpental ke tembok. Ali, teriak Dimas. Lutfi dan yang lainnya mendengar teriakan tersebut. Pak, Ali pak, ucap Fata. Asmara, itu dia hendak membunuh Ali, ucap Pak Sobri.
Akhirnya mereka bertiga pun segera berlari menuju lantai 2 untuk menyelamatkan Ali dan juga Dimas. Ali pingsan di tempat. Dimas mulai ketakutan. Ia melihat bayangan hitam dari balik pintu. "Tidak, jangan, pergi!" teriak Dimas. Sat. Lemari-lemari mulai bergeser. Dimas makin ketakutan. Ia menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan Dimas mulai dirasuki asmara. Di saat yang bersamaan, Lutfi dan yang lainnya datang. Mereka bertiga terkejut saat melihat Dimas sedang menggigiti tangannya hingga berdarah. "Dimas, lu kenapa?" teriak Lutfi sambil menahan mulut Dimas untuk terus menggigiti tangannya. "Pak, ini bagaimana?" teriak Lutfi. "Lutfi," teriak Fatah. Lutfi melihat kondisi Ali yang sudah terbujur kaku. Bersamaan dengan itu, Dimas langsung melemas. Ia terjatuh. Pak Sobri pun berlari ke arah ruangan pertemuan itu. "Lu jaga mereka berdua. Gua mau samperin Pak Sobri," teriak Lutfi. "Tapi, woi, lu mau kemana? Jangan ninggalin gua," teriak Fatah. Pak Sobri mulai memasuki ruangan demi ruangan. Ia pun sampai di ruangan pertemuan dan membuka ruangan tersebut dengan perasaan haru. Pak Sobri melihat seorang wanita sedang berdiri sambil menangis. "Asmara, ini aku Sobri," ucap Pak Sobri. Asmara masih terus menangis. Pak Sobri mendekati secara perlahan, namun ada sesuatu yang berbeda dari sosok wanita yang ada di hadapannya. Pak Sobri merasakan itu bukan sosok Asmara, melainkan iblis yang merasukinya. "Mati kalian semua," teriak sosok itu. Pak Sobri terpental hingga tubuhnya menghantam tembok. Darah segar keluar dari mulutnya. Lutfi mendengar suara dentuman dari sebuah ruangan. Ia pun mencari arah suara itu dan melihat ada sebuah ruangan terbuka lebar. Itu ruangannya. Saat dimana Lutfi mulai masuk, ia terkejut saat melihat Pak Sobri bercucuran darah dari mulutnya. "Pak, Bapak kenapa?" tanya Lutfi. "Itu bukan Asmara. Itu adalah iblis suruhan yang menyerupai Asmara," ucap Pak Sobri. "Terus apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanya Lutfi. Pak Sobri mengambil sebuah korek dari sakunya. Ia kemudian berkata, "Bakar bajunya, iblis itu akan hangus," ucap Pak Sobri. "Di mana bajunya?" tanya Lutfi. Pak Sobri menunjukkan ke arah guci. Seingatnya, baju itu berada di dalam guci. Lutfi pun langsung mengambil ke arah guci. Namun baru beberapa langkah, ia merasakan hawa merinding yang membuat tubuhnya sulit bergerak. "Pak, tubuh saya," ucap Lutfi. Iblis yang merasuki Asmara itu tengah berada di belakang Lutfi. Lutfi kemudian ingat akan perkataan gurunya. Ia harus tetap tenang dan menjaga hatinya agar tidak terpengaruh oleh kejahatan iblis. Lutfi membacakan ayat kursi dan 2 ayat setelah ayat kursi. Lalu ia melanjutkan membaca surat Anas serta Al-Falaq dalam hati. Dengan seketika tubuhnya langsung terjatuh. Energi jahat itu langsung menghilang. Sosok iblis yang merasuki Asmara sudah menghilang. Lutfi pun menggunakan kesempatan ini untuk memecahkan kunci tersebut dan mengambil pakaian yang berada di dalamnya. Prak! Pecahan kunci itu membanjiri lantai. Lutfi langsung mengambil baju itu dan membakarnya. Setelah itu dia mendengar suara teriakan kepanasan. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," teriak Lutfi. Lutfi pun membacakan ayat kursi dengan kencang. Ada satu bayangan yang berada jauh darinya terbakar oleh api, dan ternyata itu adalah jin suruhan yang menyerupai sosok Asmara. Jadi usut punya usut, setelah kematian Asmara, keluarga Asmara tidak terima. Lalu mereka pun meneror seluruh keluarga Haji Yasir atas bantuan dukun. Keluarga Asmara meminta kepada dukun tersebut agar mengganggu keluarga Haji Yasir dengan menjadikan Asmara sebagai wadah dari jin suruhan itu. Akhirnya selama berpuluh-puluh tahun sampai rumah itu diwariskan, jin itu tetap menyerupai Asmara dan membuat prasangka bahwa Asmara akan balas dendam dan membunuh seluruh keluarga Haji Yasir. Hal inilah yang membuat seluruh keluarga Haji Yasir meninggalkan rumah itu sampai akhirnya jatuh kepada keluarga Ali. Atas kejadian malam itu, mereka yang luka-luka dibawa ke rumah sakit. Tragedi semacam ini cukup membekas di pikiran Lutfi dan yang lainnya. Semenjak kejadian itu, tidak ada lagi gangguan di rumah tersebut.
Namun Pak Sobri meyakini bahwa keluarga Asmara akan kembali menyerang. Wallahu a'lam. Sebenarnya kisah ini perlu lebih berdalam, tapi ini ada kaitannya dari kematian Haji Yasir. Apa penyebab kematiannya? Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat menghibur teman-teman sekalian. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.